琉璃斗气。还差最后一步，成功了，成功了！神兵出世，现冰月帝国士兵全面。Mereka bertiga merayakan keberhasilannya menyatukan pedang tanpa jiwa dengan batu Dewi Es. Lalu kakek Zaji menanyakan pada Master, nama apa yang cocok untuk pedang itu. Master menamai pedang itu Bila Embun Pagi. Kakek Zaji menyetujui nama itu. Namun Yan Bing teringat pada ibunya. Karena batu yang diberikan ibunya telah ditanam pada pedang itu, yang kemudian ia memanggil pedang itu dengan sebutan rintihan Dewi Es dan Salju. Karena terlalu banyak minum, kakek Zaji pun mabuk, sehingga menyusahkan Yan Bing. Secara bersamaan, Master memberikan sarung pedang yang telah ia buat dengan menggunakan besi yang bersifat dingin, agar bisa menahan ketajaman dan kedinginan pedang tersebut. Ia mengatakan bahwa Yan Bing lah yang bisa melepaskan kekuatan penuh dari pedang itu, karena penyucian pedang itu menggunakan darahnya Yan Bing. Akan tetapi, menggunakan senjata sihir dapat dengan mudah menempatkannya dalam bahaya. Di pagi harinya, Yan Bing terbangun mendengar orang-orang ribut di luar, yang ternyata orang itu membahas tentang dirinya yang sedang dikejar-kejar oleh Bing Lu. Mendengar itu, Yan Bing langsung menyeret kakek Zaji dengan gerobak. Karena masih tertidur pulas, di sini Yan Bing akan mengintai keadaan jalan agar bisa lolos. Dan benar saja, seluruh orang yang lewat diperiksa terlebih dahulu. Sangat tidak mungkin untuk bisa lolos. Dari atas, Bing Lu menyebar kepingan-kepingan salju yang dapat melihat langsung pelosok kota. Sialnya, Yan Bing terlihat oleh mereka. Tanpa basa-basi, Bing Lu langsung mengejarnya. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang gadis yang sempat bertemu dengannya kemarin. Gara-gara Yan Bing meniup serulingnya kemarin, ia pun dimarahi. Karena telah menyelamatkannya, Yan Bing akan memasang makanan yang lezat untuk gadis itu, sebagai ucapan terima kasih. Mendengar itu, gadis tersebut sangat senang. Akan tetapi, sekarang bukan waktu yang tepat untuk memasak, karena ia berada dalam bahaya. Di Kekaisaran Bulan Es, Bing Lu memerintahkan prajuritnya untuk mengejar Yan Bing. Gadis itu pun menunjukkan sebuah jalan kecil untuk lolos dari kota itu. Namun mereka harus berpisah karena gadis itu masih banyak tugas tidak bisa menemani Yan Bing sampai ke rumah. Dalam perjalanan, Yan Bing dikejar-kejar oleh prajurit pagoda Dewa Es. Mau tidak mau, Yan Bing melakukan sebuah perlawanan. 分头找，这，对一个孩子出手，冰元素，冰从素。 Namun kekuatannya telah mencapai batas sehingga ia mengeluarkan pedangnya, sehingga sinar itu terlihat oleh Bing Lu. Tiga prajurit pagoda Dewa Es menjadi beku karena serangan Yan Bing yang begitu besar. Bing Lu mengatakan bahwa keberadaan anak itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Yan Bing menggunakan sihirnya agar cepat sampai ke rumah sekaligus menghindari kejaran Bing Lu, sehingga kakek Zaji sangat ketakutan dibuatnya.
Di pagoda Dewa Es, Binglu diberi pelajaran karena kecerobohannya yang gagal menangkap Nian Bing, yang jelas-jelas sudah di depan mata. Beruntung ia masih diampuni karena bertahun-tahun ia telah mengabdi pada pagoda Dewa Es. 遵命，无上的。 Tidak terasa waktu pun telah berlalu. Kini Rong Nian Bing telah tumbuh dewasa. Meskipun dirinya telah bisa mengeluarkan elemen es dan api secara bergantian, akan tetapi tetap saja ia tidak bisa mengeluarkan dua elemen itu dari sumber yang sama. Secara tiba-tiba ia mengalami ilusi, karena dirinya terlalu lama berlatih di hutan bunga persik. Sehingga penawar racunnya tidak lagi berefek. 不会让你好死的。幻觉，修炼过猛，身体开始扛不住它。伟大的火焰呢？请火刀术。 Beruntung ia dapat mengatasi ilusi tersebut. Setelah tibanya di rumah, ia mengambilkan minuman untuk kakek Zaji, karena saat ini dirinya sakit-sakitan. Ia berharap agar Nian Bing membantu orang-orang yang susah, serta suatu saat nanti Nian Bing melakukan perjalanannya sendiri. Di malam harinya, ia berlatih meningkatkan kekuatan, yang secara tiba-tiba ia tidak bisa menahan kekuatannya, yang kemungkinan dapat membakar tubuhnya sendiri atau dibekukan. Dua elemennya saling menyerang satu sama lain. 这样下去，不是引火自焚。Namun ia dapat mengatasi masalah itu berkat liontin yang dipakainya. Tidak hanya itu, bahkan ia bisa menggabungkan dua elemennya yang disebut integrasi api dan es. 这股能量，又是冰火同源，都在增强。 Dengan gembira ia memberitahukan kakek Zaji bahwa ia telah bisa menggabungkan dua elemennya yang akan berguna untuk meningkatkan kemampuan memasaknya. Dan tiba-tiba, 师傅。